Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah. وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاهم من ربه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin wal hadirat, para pemirsa Shahidawa TV dimanapun Anda berada, azakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kembali kita untuk mengadakan salah satu program Ramadan dari Shahidawa TV, yaitu kajian duha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari wasilah program ini menjadikan Ramadan kita semakin bermanfaat dengan ilmu. Karena kita ketahui bersama bahwa derajat orang yang memiliki ilmu di atas orang yang ahli ibadah, dia lebih utama daripada mereka yang rajin dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah tanpa ilmu. Jadi yang mulia adalah mereka yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ibadah tersebut dilandasi dengan ilmu. Hadirin wal hadirat, para pemirsa Shahidawa TV, azakumullahu ta'ala jami'an. Tak terasa kita sudah berada di malam hari ke-17 di bulan Ramadan. Semalam itu malam ke-17, nanti malam ke-18. Masya Allah, hari yang begitu panjang telah kita lalui, hari yang sangat diisi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita penuhi dengan qiyamul lail, kita penuhi dengan puasa, kita penuhi dengan tadabbur Al-Quran, kita penuhi dengan membaca Al-Quran dan ibadah yang lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala ibadah kita, menerima segala amalan kita, menerima segala persembahan yang kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para salaf, terdahulu, orang-orang terdahulu kita, tatkala Ramadan telah pergi, Ramadan sudah pergi ini, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka sibuk beli baju? Apakah mereka sibuk cari handphone? Apakah mereka sibuk cari tempat untuk bukber dengan temannya? Tidak, para pemirsa sekalian. Para salaf terdahulu, tatkala telah pergi Ramadan, atau sebelum masuk Ramadan, ataukah berada di bulan Ramadan, mereka betul-betul fokus ibadah. Tatkala Ramadan telah pergi, para salaf menangis dan bersedih. Kenapa bersedih? Karena secara umum kita ini beramal, kita ini melakukan amalan soleh, kita ini melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menjamin kita apakah ibadah itu diterima atau tidak. Kita lihat bagaimana ibadah-ibadah para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di hari-hari Ramadan. Mereka sangat sibuk dengan ibadah. Mereka sangat sibuk dengan tilawah, tadabbur. Bahkan ada di antara mereka 1 juz, 30 juz. Kalau kita lihat Nabi SAW tatkala mengimami para sahabat, subhanallah, begitu panjang bacaan beliau. Para sahabat sholat, kirain sudah selesai Al-Baqarah, ternyata lanjut lagi Ali Imran. Dikira sudah selesai Ali Imran, ternyata lanjut lagi An-Nisa.
Al-Maidah, dan seterusnya. Bahkan sampai Nabi SAW itu kakinya bengkak. Dan rumah Nabi SAW itu sangat kecil. Ya, sebagaimana mungkin teman-teman yang umroh bisa lihat di mana di Masjid Nabawi. Ya. Nabi itu kalau sholat malam, para pemirsa rahmatullah Subhanahu Wa Taala, karena saking kecilnya rumah beliau, sehingga kalau dia mau sujud, dia geser dulu kakinya Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Saking sempitnya rumah beliau untuk melakukan ibadah. Iya, saking beliau khusyuk dalam melakukan ibadah dan semangat beliau melakukan ibadah. Maka begitupun para salaf, para sahabat, ketika telah bertemu dengan Ramadan, beliau betul-betul ya fokus terhadap ibadah-ibadah. Bahkan Imam Malik rahimahullah, Imam Malik ini ya salah satu murid, salah satu guru ya, guru para dari imam-imam kita. Beliau tatkala sudah masuk Ramadan, apa yang beliau lakukan? Beliau ya memang sebelumnya beliau memiliki banyak halakat, banyak majelis-majelis ilmu. Akan tetapi tatkala Ramadan masuk, apa yang beliau lakukan? Beliau menutup, ya tidak ada lagi celah untuk mengajar. Artinya ya jadwal beliau rahimahullahu taala dalam melakukan tadris, pengajaran, ya transfer ilmu kepada para muridnya ketika itu mereka hentikan. Beliau hentikan. Untuk apa? Supaya betul-betul fokus ibadah. Fokus taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para salaf ketika di zaman-zaman yang emas ya. Bikhilafina nahnu, ya, beda dengan kita sekarang. Kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, apa yang beliau lakukan di bulan atau di luar bulan Ramadan adalah mengajarkan ilmu. Apakah ini bukan dari amalan yang sangat luar biasa? Amalan jari, ya, ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang akan menjadikan tatkala dia meninggal pahalanya masih jalan. Makanya kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, illa min sadaqatin jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salih yad'u lahu. Ada 3 amalan yang tatkala manusia mati, karena kalau orang sudah mati, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Sahih Dakwah TV, semua amalannya telah terputus, gak ada lagi celah untuk bisa beramal ketika kita telah meninggal, telah wafat. Makanya dikisahkan dalam sebagian ayat dalam Al-Quran tentang mereka yang baru masuk ya alam barzakh sudah disiksa. Ya, banyak di antara mereka ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipercepat, diminta untuk dibangkitkan atau dikembalikan di dunia untuk beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Ya. Penyesalan orang kafir minta untuk dibangkitkan supaya bisa beramal kembali. Ya. Ya, maka dari sini para pemirsa Sahih Dakwah TV, bagaimana para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ibadah yang dia lakukan pada bulan Ramadan itu tidak sia-sia. Bayangkan sudah tarwih 1 juz misalnya, atau sudah sholat tarwih ya dengan bacaan yang begitu panjang. Kemudian tilawahnya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini sudah masyhur di kalangan masyarakat bahwa beliau ya ketika masuk Ramadan, beliau berapa kali menamatkan Al-Quran? 60 kali di setiap Ramadannya. Berarti sekitar 2 kali dalam sehari beliau menamatkan Al-Quran. Kemudian banyak sedekah dan seterusnya.
Makanya para sahabat, para salafus saleh khawatir dengan amalan yang luar biasa yang dia lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah capek-capek ya. Ibarat kita ini sudah kerja ini bagi para bena ya, umal ya, pekerja bangunan dan seterusnya, kuli dan seterusnya. Ibarat ini sudah capek-capek ke atas bawa ini batu bata, ya, bawa semen, dicor dan seterusnya, tapi ternyata kita tidak digaji, tidak diberikan upah. Kita beramal saleh agar mendapatkan syafaat dan mendapatkan pahala ganjaran dari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat khawatir. Makanya tatkala Ramadan pergi, beliau menangis. Mereka menangis dan banyak berdoa kepada Allah untuk senantiasa dikabulkan perintahnya, dikabulkan permintaannya, dikabulkan atau diterima ibadahnya. Kita lihat dari kisah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tatkala telah membangun syiar Islam, Ka'bah. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang dia bangun akan menjadi syiar agama Islam, syiar seorang mukmin, yaitu Ka'bah. Menjadi kiblat seorang muslim tatkala dia salat. Apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalatu wassalam? Maka beliau alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para ulama menafsirkan mengapa Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama beliau di tempat haram. Sehingga beliau memanfaatkan waktu untuk berdoa di tempat yang mustajab tersebut. Yang kedua, karena apa yang dilakukan adalah amalan yang luar biasa. Membangun Ka'bah. Jangan sampai karena dia telah membangun Ka'bah, membangun syiar Islam, ya, akan tetapi amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam ingin selamat dari itu semua, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa beliau, Rabbana, ya Rabb kami, taqabbal minna. Terimalah persembahan dari kami. Artinya terimalah apa yang saya lakukan ini ya Rabb. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau ini maha mendengar dan maha mengetahui. Maha mendengar apa yang semua manusia katakan dan maha mengetahui apa isi hati dari manusia. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah melakukan amalan yang luar biasa, amalan soleh, tapi tetap beliau alaihi salatu wassalam bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Sahih Dakwah TV, azakumullahu ta'ala jami'an. Separuh Ramadan telah kita lewati. Ya, separuh dari Ramadan telah kita lalui. Hari-hari yang penuh berkah, hari-hari yang dipenuh dengan puasa, dipenuhi malamnya dengan salat tarawih atau qiyamul lail. Ya. Dan banyak jenis ibadah yang lainnya. Coba kita tanya diri kita, seberapa besar target yang telah kita lalui, telah kita capai setelah 15 hari Ramadan ini telah kita lewati. Seberapa besar bacaan Quran kita? Ditanya sama sahibnya, antum sudah berapa juz? Oh, ana sudah di Al-Baqarah. Tapi yang ketiga kalinya ini di Al-Baqarah. Ya. Antum sudah di mana? Ya masih ada Al-Baqarah juga ini. Sudah di 15 masih di Al-Baqarah. Ya ternyata dia sibuk cari waktu bukber, cari tempat bukber di mana bagus pemandangannya dan seterusnya. Ya. Maka yang pertama apa yang harus kita lakukan? Tatkala Ramadan telah melewati kita semua, separuhnya dari 30 hari tersebut. Yang pertama adalah kencangkan kembali niat dan evaluasi target. Apatah lagi Nabi SAW tatkala telah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan,
beliau mengencangkan ya beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Mengapa beliau mengencangkan ikat pinggang beliau? Artinya betul-betul beliau ini sudah mengencangkan niat, mengencangkan jiwa untuk siap takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita diperintahkan, apatah lagi kita yang sudah belajar menuntut ilmu, kita diperintahkan untuk berdakwah kepada keluarga, menyampaikan ilmu kepada keluarga, meluruskan apa yang salah dalam keluarga kita. Makanya perintah Allah dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ya, perintahlah kepada keluargamu, perintahkanlah kepada keluargamu ya untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengan kesabaran yang tinggi, dengan kesabaran yang luar biasa untuk menyuruh keluargamu salat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya untuk melakukan ibadah. Ya, jadi pertama kita harus kembali mengencangkan. Ini sudah 10 terakhir ini. Wallahi ini Ramadan boleh jadi Ramadan terakhir kita. Boleh jadi Ramadan adalah Ramadan yang mungkin ya adalah momen-momen ya kita mentadaburi Al-Quran, kita buka bersama dengan keluarga dan saudara-saudara yang kita dicintai, kita qiyamul lail bareng-bareng, adalah qiyamul lail, tadabbur Quran, qiraah Al-Quran yang terakhir di Ramadan. Nggak ada yang memberikan kita jaminan untuk kembali kepada Ramadan selanjutnya, bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Ya, maka kembali evaluasi target, kembali kencangkan ibadah. Ya, evaluasi target. Ya, memang kita di bulan Rajab dan Sya'ban, 2 bulan tersebut adalah bulan kata para ulama kita untuk menyiram ya. Di bulan Rajab dikatakan bulan untuk menanam, kemudian di bulan Sya'ban kita diperintahkan untuk menyiram tanaman tersebut, kemudian di bulan Ramadan kita diperintahkan atau kita sudah bisa memanen apa yang telah kita pelihara selama ini. Jadi memang sebelum Ramadan datang ya kita harus punya target. Ya, punya target di Ramadan tahun ini kita mau khatam berapa kali, sedekah kita berapa banyak, ya. Jangan cuma ditargetkan atau direncanakan, saya mau bukber di mana, saya mau makan apa nanti kalau buka puasa, saya mau sholat di mana gitu. Bagus juga sebenarnya, tapi ada yang lebih utama daripada itu. Itu masalah dunia terus. Masalah dunia, para pemirsa. Kita diperintahkan untuk betul-betul ya fokus dengan akhirat kita di bulan Ramadan. Ya, jadi kemudian tadi evaluasi target dan kencangkan kembali niat kita. Yang kedua adalah berusaha menjadi finalis-finalis Ramadan. Kita tahu kalau ada lomba, para pemirsa Soai Dakwah TV, ada lomba. Itu lomba itu ada tingkatan-tingkatannya. Nggak langsung orang bisa jadi juara umum atau juara 1 dan seterusnya. Tapi ada tingkatan-tingkatan yang harus mereka lalui untuk mendapatkan juara 1, juara 2, ya tingkatan-tingkatan yang lainnya. Ada dikatakan grand final. Setelah grand final ada final. Ini finishnya ini. Ya. Maka kita ya yang kedua tadi adalah berusaha menjadi finalis dari Ramadan. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat daripada terakhirnya. Apa yang mereka lakukan untuk terakhir atau di bagian akhir pada ibadah tersebut. Ya bukan dari awalnya. Karena ya kalau kita lihat apalagi masjid, subhanallah, hari-hari pertama Ramadan
luar biasa semangat ibadahnya. Luar biasa. Full masjid. Full masjid. Nggak ada lagi tempat, space untuk kita bisa ikut di sana. Apalagi yang sudah terlambat datang setelah Isya. Tapi masuk 15 Ramadan kedua atau 10 kedua dari bulan Ramadan, sudah mulai agak maju softnya, agak maju barisan sholatnya. Gak tahu pada kemana itu orang-orang yang sebelumnya semangat ibadah. Masuk di 10 terakhir, sisa 1,5 soft. Ternyata lagi tawaf, lagi iktikaf di mall. Ini bagi para kaum muslimah secara umum, ibu-ibu. Ya kadang kalau sudah masuk 10 hari ketiga atau 10 malam ketiga di bulan Ramadan terakhir ya, ini sudah banyak diskon ini. Ada Ramayana, ada Rama itu, ada Hypermart dan seterusnya. Sudah buka diskon besar-besaran untuk melakukan perdagangan supaya banyak orang tertarik dan mau beli. Maka saya sampaikan, ini masih ada 5 hari. Masih ada 5 hari. Silahkan Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, para adik-adik, saudara-saudara, yang mau beli baju baru, manfaatkan waktu yang tersisa ini. Sebelum masuk 10 terakhir hari di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apalagi biasa kalau malam. Mendekati hari-hari Id, itu luar biasa mall. Masjid sudah sepi, ternyata jamaahnya pindah ke masjid mall. Pindah ke markaz tasawuf. Diajli untuk beli baju. Jadi saya sampaikan kepada para pemirsa yang ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk 10 malam terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, silahkan Anda sibuk dengan persiapan Id Anda. Mau beli baju misalnya, baju baru, ya atau apalah untuk hari raya misalnya, hari Id, silahkan beli sekarang. Beli sekarang. Fokuskan di 10 malam terakhir itu untuk kita ibadah, bermunajat dan berkhulwat kepada Allah. Ya. Apatah lagi di 10 malam terakhir itu ada ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tidak pernah diumumkan. Anda pernah dengar H-1 Lailatul Qadar, H-2 Lailatul Qadar nggak ada. Karena memang Lailatul Qadar nggak pernah diumumkan oleh Nabi SAW. Hanya dikatakan di malam-malam ganjil. Tapi itu pun sebagai seorang muslim kita tidak berpatokan dengan malam-malam ganjil. 10 malam terakhir usahakan kita iktikaf, berdiam diri di masjid. Ini juga ya, saya sampaikan iktikaf itu bukan Anda datang ke masjid, beli terambulan, beli martabak, makan sama teman-teman, sudah itu tidur. Atau Anda datang di masjid, kemudian Anda bawa teman-teman Anda, kemudian Anda mabar dengan teman-teman Anda. Atau Anda bawa keluarga Anda, kemudian cerita-cerita. Tidak. Iktikaf itu berdiam diri, kita berkhulwat kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Salat, qiyamul lail. Biasanya masjid itu sediakan imam untuk qiyamul lail. Baca Quran. Baca Quran. Atau berzikir. Pahala sangat luar biasa tatkala Ramadan, ya di 10 malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, apatah lagi tatkala bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Jadi usahakan tatkala kita iktikaf itu ini di silent atau ini dimatikan handphonenya, tidak usah kita bawa atau disimpan sampai nanti sudah subuh baru kita gunakan kembali. Intinya malam itu ya usahakan jangan terlalu banyak tidur. Boleh kita tidur istirahat 5 menit, 10 menit. Setelah itu bangkit lagi. Sholat. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Banyak-banyak beristighfar. Banyak berdoa agar supaya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi keluarga kita. Ya, karena salah satu berkah dari amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah tatkala ibadah itu, amalan itu berbekas setelah Ramadan pergi. Ya. Jadi berbekas Ramadan itu tatkala kita bisa istiqomah konsisten dengan
ibadah yang kita lakukan setelah kita berada di luar Ramadan. Ya, jadi usahakan kita manfaatkan waktu-waktu yang tersisa. Ya, ini waktu-waktu yang tersisa kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, memperbanyak taubat, memperbanyak doa, memperbanyak silaturahim. Ya, dan silaturahim yang paling pertama, dan ini saya luruskan, ini bagi para anak-anak, para pemuda, teman-teman, ya. Silaturahim itu yang diutamakan adalah keluarga, atau yang dimaksudkan adalah keluarga. Jadi di hari Id, ya, biasanya hari Id itu anak-anak bertajawul, berkeliling ya di rumah-rumah, ziarah. Padahal ziarah yang paling utama, ziarah menyambung silaturahim kepada keluarga sendiri, paman, bibi, ponakan, dan yang lainnya. Bukan yang ya orang-orang yang mungkin asing bagi kita, teman misalnya. Banyak orang yang, atau terkhusus anak-anak muda, teman-teman, itu hari Lebaran ditanya, mana si fulan? Di rumahnya temannya. Padahal nggak seperti itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga Id, silahkan manfaatkan untuk silaturahim kepada keluarga. Betul dengan hadis man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Mau dipanjangkan umur, mau tambahkan rezekinya, sambunglah tali silaturahim. Tapi dimaksudkan di sini bukan keluarga, bukan teman, tapi yang paling pertama yang harus kita sambung adalah keluarga, bukan teman kita. Boleh teman, tapi setelah keluarga rampung, setelah silaturahim kita dengan keluarga itu telah selesai, silahkan baru masuk kita melangkah kepada teman. Jadi bukan kita utamakan teman, tapi kita utamakan keluarga kita. Ya, keluarga adalah yang utama, bukan orang asing. Jadi teman-teman, azakumullah, para pemirsa Soedawa TV, jadikan di waktu-waktu yang tersisa untuk kita maksimal dalam ibadah, maksimal dalam membaca Al-Quran. Yang belum pernah khatam, silahkan. Ini masih ada 14 hari untuk kita menamatkan Al-Quran tersebut. Jazakumullahu khaira. Nas'alullaha ayatawallakum fid dunya wal akhirah wa ayyaja'alakum mimman idza u'tiya syakara wa idza adnaba astaghfara wa taba mimma janahu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.